Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Grogol beserta seluruh perangkat desa dan jajarannya, Kepala Desa Grogol Pak Jalu ini hebat. Hebatnya yang pertama menginisiasi dan mengawali digitalisasi desa di Ponorogo atau desa digital. Tepuk tangan untuk Pak Jalu. Kehebatan saya yang kedua, tadi waktu pidato dia sudah berani memerintahkan bupati untuk memerintahkan kepala dinas untuk digitalisasi. Nah, ini tepuk tangan juga dong ya. Nah, luar biasa. Yang saya hormati Camat Sawo dan bapak-bapak ibu camat yang hadir pada siang hari ini, bapak-bapak ibu kepala desa, baik di Kecamatan Sawo maupun yang dari luar Kecamatan Sawo. Saya lihat tadi ada Ketua Popdesi Mas Rianto, ada Kepala Desa Karangpatian Eko Aldo, siapa lagi beliau? Banyak pokoknya. Yang saya hormati para asisten kepala dinas di lingkungan Pemkab Ponorogo, dan yang tidak terlupakan Bapak Ketua DPRD beserta anggota DPRD, ada saya lihat Pak Agus Subiantoro, ada juga Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Ponorogo, anggota DPR RI yang saya cintai, Ibu Sri Wahyuni. Kata Bu Yuni, tadi waktu saya ketemu dengan masyarakat yang mempraktekkan tentang bagaimana menggunakan Android-nya untuk mendapatkan pelayanan, Pak Budi, kebetulan namanya Pak Budi, yang punya rumah namanya juga Pak Budi, tangannya agak meledek waktu saya tanya. Jadi bilang, siapa? Bu Yuni, jangan kok Pak Budi, orang kepala dinas PMD saja katanya juga meledek kalau ngomong sama Pak Ipong, Pak Bupati. Terus saya jawab, kalau saya nggak pernah meledeknya kecuali menghadapi dirimu sayangku, saya bilang ya. Yang saya hormati Kepala Cabang Bangsatim Ibu Yati Razen yang menjadi penyedia layanan digitalisasi dari Desa Grogol dan insya Allah 13 desa lain di Kecamatan Sawo. Bapak Ibu hadirin warga masyarakat Grogol, tamu undangan yang berbahagia. Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan. Jadi sekarang ini apalagi adanya pandemi COVID-19 ini, layanan online itu menjadi kebutuhan karena ada semacam anjuran supaya mengurangi pertemuan fisik satu dengan lainnya, atau setidaknya ada anjuran supaya mengurangi jumlah orang yang hadir dan bertemu dalam satu tempat yang kira-kira sulit untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebagai contoh misalnya Balai Desa Grogol ini, karena kapasitasnya mungkin 200 orang,
Tentu supaya bisa menjaga jarak harus bisa ditempati maksimal separuhnya atau 100 orang. Itu pun sesungguhnya masih kurang karena jarak aman dari muncratan atau cipratan droplet atau ludah itu paling tidak 2 meter. Tapi sulit sekali itu kita terapkan. Jangankan 2 meter, 1 meter aja sulit. Orang maunya masih deket-deketan terus. Itu yang menjadi sebab jumlah COVID-19 di Indonesia makin hari makin meningkat. Kemarin angka nasional penambahannya sudah lebih dari 4.000. Padahal 1,5 bulan yang lalu masih pada angka 1.800, 1.700, 1.900. Naik ke 2.400, terus ke 3.000 lebih. Kemarin sudah 4.000 lebih. Dengan jumlah penderita yang cukup banyak. Hari ini dengan penuh keprihatinan kita mendapat kabar Menteri Agama juga positif COVID-19. Kemarin lagi komisioner KPU sudah 3 orang yang COVID-19. Artinya Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini bukan sesuatu yang main-main. COVID-19 ini memang benar ada. Satu-satunya jalan untuk menghindarkan diri kita, keluarga kita dari COVID ini adalah disiplin terhadap protokol kesehatan. Kurangi keluar rumah, kurangi bertemu dengan banyak orang, hindari kerumunan, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak jika terpaksa harus bertemu dengan orang banyak atau kerumunan. Sehingga dengan demikian, maka digitalisasi dalam segala urusan, termasuk urusan pemerintahan, menjadi sesuatu yang menurut saya kebutuhan yang harus segera bisa kita realisasikan hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Untuk itu saya memberikan apresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Jalu Prasetyo dan jajarannya yang dengan berani menginisiasi desa digital di Grogol ini. Saya tahu ada beberapa desa lain yang sudah menerapkan, seperti Karangpatian dan beberapa desa lain di Kecamatan Sawo ini. Dan supaya Pak Jalu dan Bapak Ibu ketahui, sesungguhnya pemerintah Kabupaten Ponorogo juga sudah memulai untuk melakukan digitalisasi ini. Di antaranya, misalnya di Dukcapil, sudah tersambung secara online dengan seluruh kecamatan dan sebagian desa. Kalau untuk kepentingan kependudukan sudah bisa dicetak di tempat itu. Tadi saya sudah coba di Grogol ini dengan waktu tidak lebih dari 1 menit sudah bisa mencetak yang namanya akte keluarga atau akte kelahiran. Yang belum bisa dicetak selain di Dukcapil hanya KTPL. Yang kedua, di DPM PTSP sudah beberapa waktu yang lalu atau tahun 2018 kita sudah menerapkan apa yang disebut dengan single submission. Artinya apa? Artinya semua urusan yang terkait dengan perizinan dari mulai IMB dan lain sebagainya, termasuk izin-izin dagang dan lain sebagainya, sudah bisa terlayani dengan online dari rumahnya masing-masing. Hanya dalam waktu 15 menit izin sudah keluar sepanjang persyaratannya dipenuhi. Saya ulangi lagi, hanya 15 menit. Jadi ngurus IMB dan sebagainya sudah bisa jalan. Nah, ke depan
kita juga sudah memprogramkan untuk digitalisasi di seluruh Ponorogo dalam semua urusan. Contoh, saya membayangkan seseorang yang nggak punya kartu BPJS, padahal dia berhak untuk mendapatkan kartu BPJS. Suatu hari dia sakit, dia tidak perlu harus mengurus BPJS dulu, tapi berbekal KTP dan fingerprint di tempat-tempat layanan kesehatan itu bisa ditempel dan dia langsung bisa mendapatkan layanan layaknya dia memiliki kartu BPJS. Ini contoh. Jadi beberapa program memang sedang kita siapkan dan insya Allah mulai 2021 digitalisasi itu akan kita mulai di seluruh Kabupaten Ponorogo. Termasuk nantinya juga akan masuk ke desa-desa. Hari ini persiapannya sudah kita lakukan. Dari total penduduk masyarakat yang berhak memiliki KTPL, hari ini hanya kurang lebih sisa 3.700-an orang yang belum memiliki KTPL. Ini juga bukan urusan gampang, karena banyak sekali orang-orang yang karena merasa untuk apa punya KTP, itu tidak mau mengurus KTP. Di bawah kepemimpinan PLT Kepala Dinas Dukcapil dan jajarannya Pak Heri, itu sudah bisa didorong agar supaya masyarakat memiliki KTP. Tentu dibantu para camat dan kepala-kepala desa. Ini penting karena banyak sekali kejadian atau beberapa kejadian di mana orang tidak bisa mengakses layanan apapun dari pemerintah karena tidak punya KTP. Nah, inilah yang menjadikan betapa pentingnya digitalisasi itu. Sehingga para camat dan kepala desa jemput bola, mendatangi orang itu yang belum punya KTP, diuruskan agar punya KTP. Karena digitalisasi itu pun juga membutuhkan persyaratan-persyaratan dasar kependudukan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini digitalisasi sudah merupakan suatu kebutuhan. Tidak hanya orang tua, tapi anak-anak muda sekarang kalau butuh apa saja sudah pakai Android atau digital. Selama COVID ini, saya membeli yang namanya helm, membeli sarung tangan, membeli apa saja untuk keperluan sepeda, itu sudah pakai online. Sampai istri saya bilang begini, sejak kapan papi ini kok bisa online? Saya bilang, ya sejak COVID dan sejak saya menggunakan Android atau handphone yang bisa untuk itu. Ternyata nyaman, enak betul. Kemarin saya membeli mesin apa itu? Mesin pembuat kopi yang dari apa itu? Ancafe atau yang sering dijual di Excelso itu. Itu ternyata hanya dengan memencet tek itu barang datang. Tapi ternyata syaratnya tidak cukup punya Android, tapi juga cukup punya uang untuk bisa mentransfer barang tersebut ya. Saya pikir kalau punya Android nggak usah punya uang bisa, ternyata enggak ya. Tetapi kalau untuk urusan pemerintahan mestinya tidak harus menggunakan uang. Karena seluruh urusan pemerintahan hari ini dari mulai bikin KTP, KK, akte, dan sebagainya mestinya gratis. Karena gratis dan tidak ketemu orang sehingga tidak ada peluang orang untuk memungut secara liar yang biasa atau yang kadang sering dilakukan oleh beberapa oknum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tadi sudah mencoba menemui 2 orang. Digitalisasi ini ternyata
diperlukan sosialisasi, diperlukan pelatihan-pelatihan. Karena kalau tidak, warga kita yang usianya agak tua, itu khawatir dia tidak bisa menerapkan sistem digital ini. Mungkin salah satu yang mempermudah sosialisasi, handphonenya bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya, Pak nanti disubmit ya, nanti dia nggak paham submit itu apa gitu ya. Apa submit itu kok dikira, ya pokoknya nggak paham. Makanya itu dibuat kalau bisa bahasa Indonesia, kecuali anak-anak muda yang memang bisa dan memahami bahasa Inggris misalnya. Yang kedua, kepada penyedia layanan dari PT Razen, saya berharap ketika nanti ada desa lain, termasuk desa Grogol ini yang akan mempergunakan jasanya, mungkin bisa lebih diefisiensikan dari sisi sumber daya manusia, supaya dengan digitalisasi ini bukan malah menambah orang, tapi kalau bisa malah mengurangi jumlah orang yang mengurus dan mengelolanya. Karena salah satu tujuan digitalisasi adalah efisiensi biaya, efisiensi tenaga. Yang kedua, pesan saya kepada penyedia jasa layanan Razen, kalau bisa digitalisasi ini tidak cukup hanya bisa mengurus yang namanya ini urusan pemerintahan, tetapi juga harus mampu mendorong lahirnya startup baru dari masing-masing desa yang ada. Menjadi desa digital harus mampu mendorong perekonomian maju. Tadi saya lihat misalnya ada beberapa produk UMKM. Kritik saya, jumlah produknya masih terlalu banyak. Mestinya bisa dikerucutkan menjadi 1-2 produk tapi unggulan. Cara menjualnya silahkan menggunakan digital, online. Sekarang udah bukan zamannya lagi harus kesana kemari menawarkan barang. Tetapi melalui digitalisasi ini, itu bisa lahir startup baru. Contoh, ada di Desa Singkil, Kecamatan Balong. Ada anak-anak muda berkumpul, kurang lebih sekitar 5, sekarang sudah 35 orang. Dia memproduksi busur dan anak panah. Saya tanya, bagaimana kalian menjual ini? Ternyata mereka menjualnya melalui startup itu pokoknya usaha online. Dan hari ini omsetnya 1 bulan sudah lebih dari 50 juta. Ini contoh. Dan banyak lagi contoh yang lain yang sebenarnya dengan memanfaatkan digitalisasi itu bisa berjalan dengan baik. 2021 insya Allah Pemkab Ponorogo sudah akan memulai lebih luas lagi digitalisasi di seluruh Kabupaten Ponorogo, termasuk di desa-desa. Artinya apa? Artinya kita berharap layanan kepada masyarakat Ponorogo bisa meningkat dengan digitalisasi ini. Saya ucapkan selamat kepada Pak Jalu Prastio, Kepala Desa Grogol. Ini kepala desa baru, tapi terobosannya cukup bagus. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk Pak Jalu dan warga masyarakat Desa Grogol atas semua upaya ikhtiar untuk meningkatkan layanan digital kepada masyarakat. Sebenarnya saya itu apalagi ini mau cuti, mau kampanye, mengurangi pertemuan-pertemuan semacam ini, apalagi COVID atau pandemi sedang meningkat luar biasa. Tapi sebagai bentuk penghargaan saya kepada Pak Jalu dan masyarakat Desa Grogol,
maka saya hadir untuk meresmikan atau untuk melonsing desa digital di Grogol ini. Karena saya mengapresiasi ini sesuatu yang luar biasa, terobosan, dan ini manfaatnya kepada masyarakat cukup besar dan cukup baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pesan saya, mari dalam menghadapi Pilkada 2020 ini, yang pertama kita tetap aktif menjadi masyarakat pemilih yang baik. Tetapi jangan atau kurangi kerumunan, karena kerumunan itu yang nanti bisa menjadi sumber penyebaran COVID-19. Mari kita ciptakan pilkada di Ponorogo ini tidak hanya damai, tapi pilkada di Ponorogo ini menjadi pilkada yang tidak menjadi sebab menyebarnya, meningkatnya COVID-19 di Kabupaten Ponorogo. Insya Allah saya sebagai calon akan berusaha menghindari adanya kerumunan-kerumunan dalam jumlah besar seperti yang biasa saya lakukan atau dilakukan oleh banyak calon-calon bupati atau gubernur atau kepala daerah yang lain. Karena saya menyadari betul bahwa COVID-19 ini benar adanya. Dia bisa mengenai kita, saudara kita, dengan tidak melihat waktu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa kapan saja, kalau kita tidak hati-hati. Jadi pesan saya, mari terus tingkatkan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Karena hanya dengan disiplin itulah kita semua bisa menang melawan COVID-19 ini. Yang terakhir, jangan lupa bahagia. Jaga hati tetap gembira. Seorang suami harus terus bisa menyenangkan istrinya. Jangan dibuat istri itu susah atau menderita atau bersedih. Seperti yang saya lakukan kepada Bu Yuni. Apapun yang diminta, apapun yang diperintahkan, saya selalu taati. Tapi seorang istri juga jangan bikin suaminya marah-marah. Bikinlah suami itu senang. Kalau memang satu hari minta 2 kali, layanilah itu selama 2 kali, kan ya. Maksudnya 2 kali itu makan, gitu ya. Ya jangan salah paham juga. Intinya gembira dan bahagia itu adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Tetap semangat, jaga hati supaya tetap gembira dan bahagia, taati protokol kesehatan, dan selamat berdigitalisasi untuk warga khususnya desa Grogol ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.